Shalom，祝你们新年快乐，身体健康，万事如意，主保佑。Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya tahu hari ini memang spesial, saudara semua banyak pakai baju merah ya, luar biasa. Saudara memang hari-hari ini saya percaya darah Yesus sudah menyucikan kita semuanya. Oleh karena itu kita pakai merah saudara, darah Yesus yang sudah melepaskan, membebaskan, menyucikan kita dan beri kemenangan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya sungguh sangat berbahagia dan bersuka cita. Kesempatan indah Tuhan berikan untuk kami, saya dengan istri boleh melayani di House of Prayer yang ada di Jembatan 2, yang ada di Robinson ini saudara. Dan saya percaya kita semuanya hari-hari ini akan dipimpin, disertai, dilawat dan diberkati Tuhan. Amin. Nah saudara, pesan Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema khusus. Saya tahu ini tema memang khusus untuk hari ini saudara. Waktu saya berdoa dan Tuhan berikan ini saudara. Yaitu apa? Musim baru dalam kasih dan terang Kristus bagi dunia. Amin. Saudara, saya percaya bahwa memang kita sedang memasuki satu musim baru. Saudara, memang saya tahu di Tiongkok hari-hari ini, saudara, bagaimana saudara-saudara kita baik yang ada di Tiongkok maupun saudara-saudara keturunan Tionghoa yang ada di seluruh dunia, memang ini berbicara mengenai yaitu musim setelah musim dingin maka ada masuki musim apa? Memasuki musim semi ya, betul ya. Jadi artinya kita mulai masuk di dalam musim yang baru. Dan saudara, saya percaya bahwa kita sekarang ada di dalam setiap kehidupan kita, khususnya 2024 Tuhan nyatakan inilah waktunya bangkit jadi teranglah. Saya percaya kita memasuki satu musim yang baru, a new season. Ya. Di dalam apa? Kasih dan terang Kristus bagi dunia. Saya percaya ini waktunya saudara. Bukan hanya karena kita merayakan Sinen Kuaile tadi ya saudara. Ya, tetapi saya percaya ini hari-hari ini dikatakan di dalam ratapan 3 ayat 22-23. Mari kita baca bersama-sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Amin. Saudara, kita percaya bahwa musim yang baru itu berbicara kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus. Kita mengalami kasih Yesus baru setiap pagi saudara. Oleh karena itu memasuki 2024, orang berkata ini masa yang sulit, masa yang sukar saudara, tapi kita percaya 2024 kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Ia lebih lagi. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu kita katakan 2024 lebih baik dari 2023 di dalam Tuhan Yesus. Ini penting saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Amin. Saudara, biarlah di dalam setiap langkah hidup kita saudara, kita berkata Tuhan setiap pagi kita berdoa, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi. Setiap pagi sudah kita bangun dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan terus akan mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Dan kesetiaan Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memasuki tahun 2024 khususnya untuk hari ini, ya kemarin dan hari ini tentunya kita semua ya orang-orang Tionghoa semua merayakan, bahkan bukan hanya orang Tionghoa saudara, tetapi dari yang lain, bangsa-bangsa hari-hari ini merayakan yaitu tahun baru Imlek saudara. Ya. Dan puji Tuhan saudara, saya percaya bahwa kita semuanya di dalam memasuki musim yang baru ini, kita percaya bahwa kita boleh mengalami kasih Yesus yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Kebaikan Tuhanlah
yang saudara semua pasti alami hari-hari ini. Amin. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada 3 rahasia. Rahasia bagaimana kasih dan rahmat Tuhan itu melimpah sepanjang kehidupan. Amin. Saudara, jadi bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Tapi kita percaya di dalam Yesus, apapun yang kita hadapi, apapun yang tantangan kita hadapi, tapi percayalah saudara, bahwa kita akan dibawa terus di dalam kasih Tuhan yang terus semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam di dalam kasih Yesus. Dan segala kebaikannya kita akan alami sepanjang kehidupan kita. Amin. Bukan hanya waktu tertentu saudara, tetapi kasih dan rahmat Tuhan itu melimpah sepanjang kehidupan ini. Saudara, memang tadi saya dapatkan dari besan saya ini, karena besan saya memang dia ahli bahasa Mandarin saudara. Dia katakan senti jiangkang. Itu artinya apa? Tubuh yang sehat ya, betul ya. Wan si ruyi itu artinya kita punya harapan yang baik. Masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Ini memang bagus saudara. Kalau saya lihat memang di dalam, saya mencatat di dalam, boleh. Oh ini tampil ya. Nah saudara, memang ini ada 7 yang saya catat saudara, tapi ini saya ambil yang dari nomor 4 dan 5 sebetulnya. Ini bagus ya. Semoga makin makmur dan sejahtera. Oh ini bukan. Senti jangkang ini artinya semoga tubuh sehat, selalu sehat. Saya percaya roh jiwa tubuh kita sehat di dalam Tuhan. Amin. Dan juga dikatakan wan si ruyi. Ya. Semoga segala hal sesuai harapan, semoga bukan mimpi tapi harapan kita semua di dalam Tuhan terpenuhi. Amin. Ya boleh di capture juga saudara. Ini saya juga ambil dari, memang ini saya tahu 7 yang biasa terus setiap kali kita merayakan Imlek ini ada saudara. Baik saudara, kita akan lanjut sekarang ya, kita masuk. Apa rahasia? Bagaimana kita selalu terus mengalir terus di dalam kasih Tuhan. Segala kebaikan Tuhan, itulah kehidupan kita di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita percaya saat kita ada di dalam kasih Yesus, kita akan mengalami segala kebaikan Tuhan. Yang pertama saudara, yang pertama, boleh tampilkan aja dari belakang aja. Yang pertama adalah di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita di dalam Tuhan Yesus. Dulu waktu kita berdosa, upah dosa dalam maut, kita tidak punya pengharapan di dalam hidup ini. Karena apa? Upah dosa dalam maut, kebinasaan saudara. Tetapi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka pada waktu itu saudara apa? Kita semua ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Kita diselamatkan. Dan apa saudara, yang dulunya kita tidak punya masa depan. Sepertinya pada waktu orang mengalami kesulitan, orang berkata, aduh keadaan makin runyam, makin sulit. Saya tahu dunia sekarang sedang mengalami itu. Ada banyak orang yang hidup dalam keadaan apa? Tawar hati, kecewa, putus asa saudara. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada pengharapan yang pasti, yaitu pengharapan hidup diberkati Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Saudara, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita semua dipindahkan daripada kerajaan maut, kerajaan dunia pada satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Kita punya masa depan. Dan Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan jelas katakan, rancanganku bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dan yang memberikan apa? Masa depan. Jadi kita semua punya masa depan yang cerah dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita punya masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara, di dalam menghadapi situasi, kondisi apapun, pandang terus kepada firman Tuhan.
Kita selalu hidup dalam apa? Pengharapan. Pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus bahwa kita semuanya percaya Tuhan Yesus, kita disucikan oleh darah Yesus. Kita sudah diselamatkan. Dan kita pun juga akan memasuki satu kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu saudara, inilah kesempatan bagi kita. Kesempatan bagi kita semuanya. Supaya apa? Kita jadi terang. Dimanapun kita berada. Saudara, orang yang punya pengharapan, maka hidupnya itu akan dipenuhi dengan apa? Damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Efesus 1 ayat 18-19 dikatakan apa? Supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia mati di atas kayu salib, dikuburkan, dia bangkit dari antara orang mati. Dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus itu, kuasa kebangkitan itu yang membangkitkan kita semuanya. Amin. Yang memberikan apa saudara? Yang memberikan satu kehidupan. Kehidupan di dalam Tuhan Yesus, kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu dikatakan di dalam Efesus 1 ini, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti apa? Pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya saudara berpindah menjadi seorang Kristen saja, tetapi saudara dipindahkan dalam satu kehidupan yang dulunya tidak punya pengharapan. Sekarang kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Yaitu kita semuanya disertai, dipelihara, diberkati. Dan kita diberikan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Amin. Itulah kehidupan kita di dalam Tuhan, saudara. Dan kita tahu, dikatakan di dalam ayat-ayat ini, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Siapa di sini orang kudus? Boleh angkat tangan saudara. Ya, kita semua orang yang disucikan darah Yesus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya dengan sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Saudara, saya tahu Tuhan berikan kekuatan kuasanya bagi kita sebagai orang-orang percaya. Tapi kuncinya apa saudara? Di dalam ayat 18 dikatakan, ia menjadikan mata hatimu terang. Nah penting hari-hari ini saudara, jangan lagi ada ketawaran hati. Jangan lagi ada kekecewaan-kekecewaan. Ataupun apalagi sakit hati, dendam, kebencian apapun juga. Saudara memang ya tanggal 14 tinggal beberapa hari lagi. Mungkin Senin, Selasa, Rabu ya. 3 hari lagi. Kita akan masuki di dalam pemilihan presiden dan juga legislatif, saudara. Tapi saya tahu hari-hari ini, saudara, mari lebih banyak di dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara lebih banyak lihat YouTube, lihat berita, saudara. Wow, saudara akan bingung, akan banyak hal-hal yang timbul gejolak dalam hati saudara. Mari, mulai sekarang kita banyak bersyukur kepada Tuhan. Baca firman, memuji Tuhan dan kita katakan, Tuhan kehendak-Mu saja yang jadi. Engkau pilih pemimpin yang takut akan Tuhan, yang nasionalis, yang toleran dan Pancasialis. Itu yang pesan dari gembala kita Pak Niko. Oleh karena itu siapapun juga saudara, kita percaya Tuhan yang pilih untuk ke masa depan bangsa Indonesia. Akan lebih diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu mari saudara jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jaga hati, ya, jaga hati kita. Saya percaya hari-hari kita terus bukan hanya karena menghadapi pemilu saudara, tapi setiap kehidupan kita harus jaga hati. Supaya apa? Supaya kita tahu, wow, pengharapan di dalam Yesus itulah segala-galanya di dalam hidup kita. Amin. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kedua sekarang. Yang pertama selalu hidup dalam pengharapan. Selalu memandang hanya kepada Tuhan.
Yang kedua saudara, di dalam Efesus 4 ayat yang ke-15. Saudara, sebetulnya ayat ini dimulai dari ayat yang bagus, saya mulai aja baca ayat 13-nya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa agen pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, ini yang penting. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tahu Paulus menggambarkan bagaimana kehidupan kita semuanya ini sekarang sedang dibawa oleh Tuhan melalui segala bentuk proses apapun juga, saudara. Yaitu supaya kita mencapai satu kedewasaan penuh. Dan pesan Tuhan di dalam menara doa pelayan jemaat yang lalu, Pak Niko katakan kita harus jadi murid. Amin. Kita semua harus jadi murid-murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus artinya apa, saudara? Kita terus hidup di dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Kita menjadi dewasa. Saya tahu hari-hari ini saudara kita harus jadi dewasa. Secara rohani. Saudara nggak bisa, udahlah nanti aja aku cuma pokoknya penting ke gereja aja. Enggak, tidak cukup. Saya tahu tidak cukup. Apalagi masuk musim yang baru ini, saudara memang indah. Semuanya kita lihat indah. Ada masa depan, ada berkat Tuhan, tapi ada peperangan rohani yang dahsyat sedang terjadi. Oleh karena itu mari berhati-hati. Hari-hari ini kita harus menuju bertumbuh di dalam iman kita. Ya, senantiasa hidup, yang kedua senantiasa hidup dalam keteguhan iman pada apa? Kristus. Saudara, Tuhan Yesus menggambarkan satu gambar yang indah di dalam Yohanes 15. Ada pokok anggur, ada cabang carang-carangnya, ada cabang-cabangnya. Saudara, pokok anggur itu akan berbuah-buah kalau carang itu melekat terus kepada pokok anggur itu. Dan memang pokok anggur itu dikatakan harus berbuah. Hari-hari ini hidup saudara harus berbuah. Katakan, saya mau berbuah. Amin. Ada buah-buah roh, ada kasih. Itu yang Tuhan mau saudara di dalam kehidupan kita semuanya. Dan bagaimana kita akan berbuah-buah dengan lebat itu, maka dikatakan kita harus senantiasa hidup dalam apa? Keteguhan iman. Bagaimana iman kita menjadi teguh di dalam Tuhan, saudara? Dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar. Oh ini ada kesalahan sedikit. Coba saya lihat sebentar. Ibrani pasal 11. Nah ini pengetikannya ada, maaf. Ya, saya bacakan saja. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada sesuatu yang kita lihat. Ya benar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ini salah, tidaknya dihapus. Ya ini ada kesalahan dikit. Jadi dasarnya itu, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, betul ya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, benar, puji Tuhan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tahu bahwa hari-hari ini saudara, kita harus apa? Benar-benar hidup di dalam iman. Iman kita harus bertumbuh. Keteguhan iman itu didasarkan apa saudara? Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi artinya kita harus banyak baca firman. Hidup di dalam firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya tahu inilah rahasia yang terbesar di dalam kehidupan kita. Saudara tidak akan goyah sedikit pun kalau saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa orang hidup dalam kebenaran itu akan rembang tengah hari. Hidup kita akan terus
semakin indah di dalam Tuhan. Di dalam kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara, hari-hari ini saudara harus tetap hidup di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Apapun yang saudara hadapi. Ya, saya coba lihat jam. Karena sebentar ini saya harus ke Jembatan 5. Oh masih cukup ya. Baik, saya ada kesaksian sedikit. Saudara, tanggal 15 Maret 2023. Saya diberitahu bahwa mama saya tiba-tiba kadar oksigennya turun dari biasanya harusnya 99 jadi 70. Wah, kalau 70 ini dulu udah langsung dibawa ke karantina sudah. Tekanan darahnya naik dari biasa normal jadi hampir 140 lebih. Dan dia mulai menggigil saudara. Dan mama saya pada waktu itu tanggal 15 Maret yang baru lalu. Dalam kondisi seperti itu saudara tadi. Umurnya 99 tahun 11 bulan 15 hari. Saudara bisa bayangkan. Orang kau ya 99 tahun saudara tapi dia oksigen turun, tekanan darah naik. Wow. Saudara, saya sebagai anaknya saya pikir wow. Wow, ini sesuatu hal yang katakanlah yang saya harus cepat datang. Saya harus cepat datang. Saya harus doakan. Tapi Tuhan gerakkan saya waktu itu saya ada di Sentul SIC di kantor. Untuk naik di menara doa, saudara. Dan mulai saya ajak beberapa hamba-hamba, yuk kita berdoa dulu. Saya kasih tahu mereka. Dan kami mulai berdoa di dalam peperangan rohani. Saudara, saya tahu ini yang Tuhan mau. Hari-hari ini kita punya keteguhan iman. Percaya hanya kepada Tuhan. Apapun situasi, kondisi yang mungkin mencemaskan, mungkin mengerikan, mungkin menakutkan. Tapi waktu itu saya tahu, Tuhanlah segala-galanya. Tuhan yang mengatur kehidupan manusia. Dan waktu itu Tuhan gerakkan saya untuk kita semua naik di menara doa. Dan kami mulai berdoa, saudara, peperangan rohani. Dan kira-kira peperangan rohani makan waktu itu kami rasakan sekitar 40 menit. Dan saya rasa ada damai sejahtera. Wah, saya tahu ini ada kemenangan. Akhirnya saya mulai tenang saudara. Saya berkata, Tuhan kehendakmu yang jadi. Kalau engkau mau panggil mama saya, kehendakmu yang jadi. Memang udah 99 tahun saudara. Dan waktu itu akhirnya setelah saya rasakan satu damai, kemenangan. Akhirnya saya datang ke rumah sakit ke IGD waktu itu. Apa terjadi saudara? Ternyata oksigennya udah naik, normal. Tekanan darahnya turun, normal. Dan dia tidak menggigil lagi saudara. Dan puji Tuhan, kemarin beberapa minggu lalu dan kemarin kakak-kakak saya juga datang, saudara, waktu Sincia kemarin. Dan puji Tuhan, mama saya sekarang umurnya 101 tahun kurang 3 bulan. Wow, luar biasa, saudara. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan, mama saya rahasianya, dia diberikan umur panjang oleh Tuhan. Karena dia orang yang cinta Tuhan, dia yang hidup takut akan Tuhan, suka baca Alkitab. Dan meskipun dia sudah lupa, ya, kadang-kadang lihat kita juga lupa. Tapi yang dia tidak lupa apa? Doa Bapa kami. Kemarin saya dikirimin rekamannya oleh suster yang jaga. Bapa kami yang di surga, pokoknya dia hafal doa Bapa kami. Kalau saya nyanyi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dia bisa bilang begitu. Jadi saya tahu saudara, firman Tuhan itu benar-benar harus menjadi kehidupan kita. Supaya apa? Iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan yang ketiga saudara, yang ketiga. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudara, saya tahu ini amanat agung Tuhan Yesus. Yang hari-hari ini kita semuanya diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan amanat agung. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa itu menjadi muridku. Amin. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah kepadamu. Dan ini luar biasa. Jaminannya apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, yang ketiga rahasianya. Bagaimana kita boleh mengalami kasih dan rahmat Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan kita semuanya. Yaitu memastikan kita hidup dalam kehendak Allah. Memastikan, saudara periksa diri saudara. Apakah saudara masih suka bersaksi? Apakah saudara masih suka berdoa untuk jiwa-jiwa? Memastikan bahwa kita hidup dalam kehendak Allah. Saudara, kehendak Allah tidak ada lain. Yaitu supaya setiap orang percaya kepada Dia. Supaya setiap orang diselamatkan. Amin. Pastikan hidup saudara. Saya tahu kalau saudara punya tujuan hidup ini adalah untuk supaya saudara-saudara yang belum percaya diselamatkan. Saya tahu ini rencana, ini kehendak Tuhan. Yang pasti membuat saudara disertai dan dipelihara, diberkati Tuhan. Saudara, mari kita terus doakan. Ini kesempatan memang kita merayakan Sinien Kuaile ini ya saudara. Ya. Kita doakan untuk saudara-saudara kita bukan hanya orang Tionghoa. Tapi kita bersyukur saya mendapatkan kesaksian. Bahwa di Tiongkok, ya tahun 70 itu hanya ada mungkin 2-3 juta orang Kristen. Tapi sekarang di Tiongkok itu ada lebih kurang 160 juta orang percaya. Setiap hari ada ribuan orang yang bertobat. Saudara, orang-orang China, orang-orang di Tiongkok saudara, yang sudah percaya Tuhan Yesus. Mereka punya hati, punya jiwa yang militan. Mereka pokoknya kemana saja bersaksi, berdoa, bersaksi. Sehingga terjadi lawatan Allah yang besar. Dan para ahli-ahli Alkitab memperkirakan dalam waktu beberapa tahun ke depan. Tiongkok ini akan menjadi negara-negara di mana penduduknya itu banyak orang Kristen. Mungkin dia melebihi di negara-negara barat. Bayangkan sekarang aja udah hampir 10%. Ini menurut data sudah. Hampir lebih dari 10%. Diperkirakan bisa sampai 200 juta sudah. Dan saya tahu saudara, inilah waktunya Indonesia. Indonesia juga akan mengalami lawatan Tuhan yang besar. Saudara, kita percaya bahwa dengan kita melakukan kehendak Tuhan, maka Wahyu 5 ayat 11 itu ini yang pasti. Ya, ini satu pesan Tuhan. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara yang nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar suara dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Dikatakan apa? Jumlah berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Kita percaya saudara, hari-hari ini, ya hari-hari ini orang-orang yang percaya di dalam dunia ini masih belum mencapai seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tapi saya percaya saudara, bahwa kita percaya hari-hari ini dengan kita melakukan kehendak Tuhan, kita menjadi saksi Tuhan, kita menjadi terang dimanapun kita berada. Maka saya percaya saudara, akan terjadi penuaian jiwa beribu-ribu laksa di Indonesia. Saya tahu semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena itu mari saudara. Dan nanti pada bulan Juli ada everyone, saudara, pada tanggal 3 sampai 5 Juli ada ribuan hamba-hamba Tuhan dari Vietnam, dari China, dari berbagai negara akan datang bersama dengan kita semua. Kita akan berdoa untuk everyone. Artinya apa? Setiap orang tahun 2033 akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sampai 2033 kita percaya itu. Itu Tuhan sudah bicara kepada Pak Niko, kepada hamba-hamba Tuhan. Artinya kita punya kesempatan untuk apa? Beritakan Injil. Bersaksi bagi Tuhan. Jadi teranglah dimanapun kita berada.
Amin.